Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustaz kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Khair. Antum gimana Mas Ida? Alhamdulillah Ustaz. Sehat ya? Sehat-sehat pada hari ini Ustaz. Senang ketemu antum begini ini. Antum ini kelihatan masih utuh ya. Alhamdulillah. Masih jomblo ya? Alhamdulillah masih jomblo Ustaz. Nah, iya antum ini. Sudah waktunya ini Mas Ida ini. Masih 21-an Ustaz. Masih 21 usianya. Wah, Masya Allah. Ya sudah waktunya lah. Itu ya, jangan ditunda-tunda kalau namanya sudah siap itu. Insyaallah Ustaz. Ini iya. Ustaz. Apa Nana izin bertanya Ustaz terkait permasalahan pada lingkungan kita yang ada di kampung halaman atau di mana itu sering menyepelekan terkait hal dosa gitu Ustaz. Iya. Jadi dosa itu dianggap biasa Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz dosa-dosa yang dianggap biasa dalam perspektif syariah itu Ustaz? Memang masih realita ya, jadi realita. Orang ini kan Allah SWT jadikan manusia itu bermusuhan dengan setan ya. Ini yang harus dipahami. Jadi pokok daripada pangkalnya, kenapa kok banyak orang itu memandang remeh dosa gitu. Nah, benar Ustaz. Padahal dosa itu meskipun kecil kan ya pertanggungjawabannya kan berat Mas. Karena nanti akan dihisab, dosa itu juga ada pertanggungjawabkan di hadapan Allah kan itu kan. Dan beratnya juga itu meskipun itu dosa kecil, kalau dia itu ditunaikan terus-terusan bisa menjadi besar Mas. Oh, bisa menjadi besar Ustaz? Iya, kalau dia itu ditunaikan terus-terusan. Makanya para salaf itu menyebutkan itu la as-saghaira mal israr walal kabaira mal istighfar. Tidak berarti orang itu kalau memandang ini kan dosa kecil, itu tidak berarti. Kapan itu tidak berarti itu adalah dosa kecil? Mal israr, jika dosa kecil itu ditunaikannya terus-terusan. Oh, terus-terusan ditunaikan. Nah, itu menjadi besar dosanya seperti itu. Nah, yang sebaliknya, kalau orang pernah melakukan dosa besar, gitu ya, tidak akan berarti dosa besar yang dilakukan itu. Kapan itu tidak berarti dosa besar pada yang dilakukan? Mal istighfar. Kalau orang setelah berbuat dosa, dia ingat bahwa dia melakukan dosa, dia tahu itu perbuatan dosa, kemudian dia istighfar, takut kepada Allah, dia taubat, maka dihapuskan dosanya tersebut. Nah, yang antum tanyakan itu ada fenomena realita yang ada di masyarakat kita itu hal peremehan dosa. Benar sekali Ustaz. Nah, itu yang tadi saya katakan. Jadi pangkalnya sebenarnya karena kita itu oleh Allah SWT itu dijadikan bermusuhan dengan setan. Jadi setan dijadikan Allah sebagai musuhnya kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwa. Setan itu sebenarnya musuh-musuhnya kalian itu. Maka ya karena setan itu musuh-musuh kalian ya betul-betul pandang bahwa setan itu ya musuh gitu. Jadi jangan dipandang setan itu malah dianggap apa namanya? Teman. Ya teman gitu kan. Malah dipandang setan itu misalnya justru kalau di dalam bahasa Jawa itu didadekne bolo ini gitu ya. Bolo Ustaz. Jangan. Tapi Allah ingatkan fattakhidhu aduwan. Jadi betul-betul jadikan setan itu sebagai musuh gitu. Nah, kita harus tahu, masyarakat kita barangkali banyak yang tidak tahu ya. Munculnya fenomena peremehan dosa-dosa itu tidak lepas pula dari godaan setan. Tidak lepas daripada makarnya setan. Itu seperti itu. Kalau misalnya boleh tanya Mas, saya tanya kembali sebelum saya lanjutkan menjawab yang tanya tadi itu. Kalau yang Mas Sida itu pernah ketahui yang lumrah itu ya, yang lumrah, yang masyarakat itu banyak meremehkan dosa itu, dosa-dosanya itu yang Mas Sida misalnya lihat, kalau dari misalnya akidah tauhid, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, di bidang adab akhlak itu macam apa Mas dosanya? Apabila saya amati pada masyarakat lingkungan itu pada sisi akidah itu yang pertama Ustaz, itu
kadang mereka itu waktunya sholat tetapi tidak sholat, malah Masya Allah. Nah, malah ngopi. Nah, tidak menutup aurat jalan maupun di mana. tidak menutup aurat. Laki-laki bagaimana? Dan itu terjadi secara lumrah gitu Ustaz. Dan mereka melakukan tanpa tidak ada apa-apa gitu Ustaz. Nah, nggak ada beban, nggak merasa bersalah. Nah, itulah. Nah, itu kenapa kok terjadi seperti itu? Karena godaannya setan itu begitu hebat. Termasuk makarnya setan itu begitu hebat. Dari sisi mana? Kalau orang Islam ya, saudara-saudara kita kaum muslimin, masyarakat muslim itu, misalnya didatangi disuruh, tahu-tahu yang dia di masjid itu disuruh keluar, diajak, ayo kamu beribadah kepada berhala ini itu, menyembah berhala ini gitu. Dibuat patung, kemudian disuruh menyembah ke patung itu, suruh sujud ke patung itu. Kira-kira mau nggak Mas Ida? Ya nggak mau. Kenapa itu? Karena masyarakat itu secara awam pun tahu bahwa sujud ke patung, beribadah ke patung itu hal yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya, patung dibuat sujud gitu saja. Nah itu. Buat manusia sendiri. Nah itu seperti itu. Sehingga untuk menyesatkan orang-orang yang beriman, menyesatkan kaum muslimin menuju beribadah kepada setan sendiri, kepada berhala sendiri itu rasa-rasanya berat. Setan pun memahami yang ini. Setan tahu masalah ini. Makanya setan merasa putus asa. Lah, kayaknya nggak bisa kita ini kalau kita menyesatkan orang-orang yang beriman, menyesatkan orang muslim ini, langsung kita ajak menyembah berhala, nggak bisa kita. Sudah, pokoknya nggak adalah lagi kita itu cara, nggak bisa mendapatkan hasil lah kalau begitu. Maknanya mereka berputus asa, Mas. Berputus asa. Nah, tapi setan ini mendapati hal yang cukup menggembirakan. Apa itu, Ustaz? Nah, yang saya tanyakan itu. Dia nggak biasa itu. Nah, ketika orang memandang remeh dosa-dosa, ini menggembirakan betul bagi setan. Makanya Mas Ida, kalaulah setan tidak bisa atau berputus asa untuk menjatuhkan umat Islam kepada dosa syirik, menyembah berhala itu, tidak bisa. Mereka merasa lega, sudah, merasa puas mendapati kaum muslimin meremehkan dosa-dosa. Seperti yang sampean sebutkan tadi, misalnya meninggalkan sholat pada sudah adzan dikumandangkan, tidak segera ke masjid, akhirnya sholatnya terbengkalai. Itu setan itu senang melihat kaum muslimat ya, mbak-mbak, ibu-ibu tidak menutup aurat, tidak berjilbab. Nah, di jalanan gitu saja. Ya di jalanan, apakah di teras rumah, apakah di halamannya rumahnya, ini kan sama saja. Setan senang yang seperti ini. Dipandangnya itu lumrah. Ini setan gembira dengan yang seperti ini. Kenapa coba? Kalau ini dipandang lumrah, tidak bakal ada orang yang mengingatkan, tidak bakal ada orang yang dia itu memberi nasihat, tidak ada orang yang menegurnya, itu kan? Kemudian orang ini tidak mudah berhenti dari dosa, bahkan dia akan terus-terus melakukan dosa itu. Nah ini bahaya. Ini bahaya. Jadi kalau sampai bertanya, kenapa kok sekarang ini masyarakat banyak yang memandang lumrah perbuatan dosa itu? Karena itu adalah makarnya setan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, baginda Nabi telah bersabda tentang masalah ini. Inna syaitana qad ayisa an yu'bada fi ardikum hadhihi walakinnahu qad radiya bima tahqirun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu telah berputus asa untuk dia diibadahi lagi, untuk dia disembah lagi di bumimu ini. Berputus asa. Jadi secara khusus di Mekah, setan tidak lagi bisa menyesatkan orang-orang yang ada di sekitaran Mekah, kaum muslimin yang ada di negerinya, di Madinah, nah, sehingga kaum muslimin berubah menjadi menyembah berhala lagi. Tidak bisa setan, berputus asa. Jadi sampai pun masyarakat kaum muslimin di daerah kita pun kalau langsung seperti tadi diajak menyembah berhala kan tidak mau. Setan berputus asa dari ini, padahal itu adalah yang paling besar yang diharapkan setan.
supaya orang-orang muslim ini kembali musyrik, kembali menyekutukan Allah. Ini yang paling besar diharapkan setan. Tapi kiranya setan itu berputus asa. Sudah cara ini, cara itu sulit. Nah, meskipun kenyataannya masih banyak saudara kita itu yang jatuh pada perbuatan syirik tapi mereka tidak menyadarinya. Nah, ini berarti membutuhkan apa ini? Membutuhkan ilmu dan nasihat. Taib. Harus ada ilmu pencerahan yang disampaikan, harus ada nasihat yang disampaikan. Nah, ini tugasnya sampean. Nah, itu kan. Jadi sampean harus belajar kan itu. Nah, saya lanjutkan yang tadi itu. Walakinnahu, akan tetapi kata Nabi, setan ini qad radiya, telah puas, lega dia itu. Sudah. Kalaulah saya tidak bisa menyesatkan orang-orang yang beriman ini dari tauhid menuju syirik, dari beribadah kepada Allah menuju beribadah kepada patung, kepada berhala, saya tidak bisa, kata setan gitu kan. Nah, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mendapati waqad radiya bima tahqirun, apa yang kalian remehkan ini, maka setan menjadi ridho. Nah, kata para ulama, yang setan menjadi ridho, puas dari apa yang diremehkan oleh kita, oleh mereka, oleh kita, yang kata Rasul itu bima tahqirun, oleh kalian yang kalian remehkan, adalah kalian yang meremehkan dosa-dosa. Jadi dosa-dosa dipandang remeh, padahal itu adalah luar biasa. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah adalah luar biasa. Dosa yang besar pun dipandang remeh akhirnya, karena dia biasa meremehkan dosa. Ini yang setan sangat lega, yang setan puas. Makanya masih kalau ada realita, ada fenomena di masyarakat itu, banyak masyarakat yang mereka meremehkan dosa, memandang ini tidak apa-apa, ini seperti ini paling tidak apa-apa, itu kan. Yang ada akhirnya apa? Ya hal pembiaran, itu kan. Tidak ada lagi yang menasihati, tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang menjadikan kaum muslim nanti akan terpuruk terus dalam dosa-dosa. Maka setan puas dengan yang satu ini. Jadi itu juga bisa mengalami kemunduran bagi kaum muslimin. Betul, kita harus tahu kenapa kaum muslim itu menjadi mundur, kekuatannya menjadi rapuh. Bukan karena mereka itu tidak banyak jumlahnya, tapi karena banyak dosa-dosa yang mereka tumpuk. Dan Allah itu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang tidak berbuat dosa. Makanya Mas Ida, kita nasihati pribadi kita ini kan, jangan dipandang kecilnya dosa. Jangan dilihat kecilnya dosa sehingga kita meremehkan dosa. Wah, ini kan dosa kecil, gitu kan? Ini kan dosa kecil, udah kecil kan nanti kan ya hanya kecil saja. Tidak boleh begitu. Tapi apa kata para salaf itu? Jangan kamu pandang kecilnya dosa, tapi pandanglah kepada siapa kamu lakukan dosa ini yang kecil ini. Kepada siapa kamu melakukan dosa kecil ini? Yaitu kepada zatnya, zat yang maha besar, yaitu Allah. Maka kita harus perhatikan yang itu. Jangan dipandang ini dosa kecil sehingga Anda remehkan, tapi Anda bermaksiat kepada zat yang maha besar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita waspadai, ini yang kita harus takutkan. Nah, kita siap saling menasihati. Nah, kalau saya ada salah diingatkan. Insyaallah, anak juga gitu Ustaz. Thayyib, insyaallah kita juga saling mengingatkan. Manusia kan juga kadang ya tergelincir dalam perbuatan dosa. Iya, betul. Thayyib. Nah, jadi untuk kadang-kadang saat kita menasihati masyarakat tentang yang berbuat dosa itu, jawabannya gini Ustaz, tidak apa-apa, Allah maha pengampun, gitu Ustaz jawabannya. Jadi Allah tetap Akbar. melakukan dosa itu Ustaz. Itu diantara perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, diantara perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang ditakutkan bahwa orang-orang yang beriman ini meremehkan dosa lantaran mereka beralasan bahwa Allah itu maha pengampun. Toh juga nanti Allah akan mengampuni. Kan begitu. Allah SWT mengingatkan, tidak boleh diputus sampai di situ, karena yang diingatkan oleh Allah itu lengkap sampai akhirnya ayat. Dia SWT berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Jadi ada dua hal, tidak boleh dipotong di tengah seperti itu. Tidak boleh dimansub Ustaz ya? Iya, tidak boleh berhenti sampai di situ, tapi harus diselesaikan sampai akhirnya. Apa kata Allah berfirman? Beritahukan kepada hambaku
bahwa aku ini maha pengampun. Betul, Allah maha pengampun dosa, itu betul. Tetapi Allah SWT menyebutkan wa anna adzabi wal adzabul alim. Tapi harus diingat bahwa siksaku juga siksa yang pedih. Itu begitu. Bahwa siksaku dan siksa yang pedih. Ini juga harus diingat, harus diberitahu. Nah, jangan sampai tidak diberitahu. Jadi orang akhirnya diputus di depan. Nah, tidak mengapa lah aku berbuat dosa, kan Allah maha pengampun, kan itu kan? Tapi dia lupa bahwa Allah mengingatkan wa anna adzabi wal adzabul alim. Ingat bahwa siksaku adalah siksa yang pedih. Artinya, apakah Anda menjamin bahwa Allah akan mengampuni dosa Anda? Belum jaminan, karena Allah akan mengampuni hanya orang-orang yang bertaubat. Nah, kalau tidak bertaubat, maka apakah Anda bisa menjamin bahwa Anda diampuni oleh Allah? Tidak bisa. Nah, oleh karenanya tidak boleh orang itu meremehkan dosa karena apa? Dia berharap ampunan dari Allah. Nah, dia tetap harus ingat bahwa Allah itu akan pedih siksaannya bagi orang-orang yang enggak diampuni dosanya. Ini yang banyak kaum muslimin tidak ingat. Masya Allah, ahlan, waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah, Masya Allah. Langsung dari pohon, Ustaz. Langsung dari pohonnya ini. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Oh, Masya Allah. Ini, oh, beli nih tadi ya? Wah, ya antum kok beli nih? Harusnya nggak beli tadi itu, cari yang gratis aja gitu. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Ini pas juga ini ya, pagi-pagi kita minum ini ya. Dan kondisinya di pinggir pantai ini. Masya Allah. Coba cicip dulu Mas, bismillah. Luar biasa ini. Masya Allah. Iya. Dilanjut lagi Mas. Nah, Mas. Terkait yang itu Ustaz, pada masyarakat itu, dan kita harus apa tentang solusinya dari kita sendiri untuk masyarakat, bagaimana agar bisa menghindari dosa-dosa tersebut Ustaz. Apabila kita langsung saklek 100% kan otomatis juga tidak bisa Ustaz. Bagaimana manajemen dalam mendakwahi mereka itu agar tidak meremehkan dosa, menyadari bahwa mereka berbuat dosa. Kalau masalah mendakwahi orang Mas ya, masalah mendakwahi manusia yang mereka itu bergelimang dosa, supaya mereka segera lepas dari dosanya ya, dia tinggalkan dosanya kemudian berbuat baik. Nah, itu masalahnya Mas, ada orang itu berbeda-beda, manusia itu berbeda-beda. Yang pertama, ada orang yang dia itu berbuat dosa dan dia itu Masya Allah menyadari kalau dia berbuat dosa, menyadari kesalahannya, menyadari kalau dia berbuat dosa. Artinya dia melakukan itu ya karena terbawa oleh nafsu, dia kalah oleh nafsu, tapi dia sadar bahwa dia berbuat dosa. Bahwa ini salah gitu. Bahwa dia itu salah, maka ada harapan dia meminta ampun kepada Allah, tapi dia tidak tahan dengan nafsunya. Dia tidak tahan dengan nafsunya. Jadi godaan nafsunya begitu besar, apalagi nafsunya sudah ditunggangi oleh setan seperti itu, maka jauh lebih berat lagi untuk dia bisa bertahan tidak digoda oleh setan ini. Makanya kalau menghadapi orang yang seperti ini, dia sebenarnya punya harapan untuk bertobat, untuk diampuni oleh Allah gitu ya. Tapi dia masih kurang takut. Masih kadang dari dosa itu. Sehingga dia sendiri tidak mampu untuk mengalahkan hawa nafsunya. Nah, orang seperti ini berarti dari sisi rojaknya dia terlalu kuat. Harapannya dia terlalu kuat. Nah, dia lemah dari sisi khauf, rasa takutnya kurang. Maka berarti harus diberikan kepada dia itu pencerahan yang membuat dia itu lebih takut. Lebih takut. Maka disampaikanlah at-tarhib. At-tarhib, ancaman-ancaman ya. Kalau orang melakukan dosa ini bagaimana, kalau orang itu nanti dosa seperti ini kemudian mati bagaimana, supaya dia takut. Nah, kemudian disampaikan itu juga tetap disampaikan pula hal-hal yang baik. Kalau Anda berhenti dari dosa ini, Anda bertobat diterima oleh Allah, nanti macam apa, gitu kan? Sehingga harus juga disampaikannya. Jadi yang pertama,
Kondisinya orang seperti tadi, dia berarti butuh harus ada disampaikan tarhib. Supaya orang itu takut dan jera. Itu yang pertama. Tapi ada kalanya, Mas. Orang itu melakukan dosa, dia itu tidak tahu kalau itu dosa. Nah, begitu bagaimana? Nah, ini berarti kan dia butuh ilmu, Mas. Oh iya. Nah, karena dia itu tidak tahu, maka dia berbuat dosa. Kan gitu. Maka orang yang seperti ini, ya diberitahu, Mas. Nah, seperti itu apakah Nah. ada uzur, Ustaz? Apakah ada uzur dalam syariat, apakah ada uzur terkait seperti itu? Alasannya dia kalau misalnya beralasan, oh saya berbuat dosa, saya kan nggak tahu kalau ini dosa. Mungkin diterima, ya, karena dia nggak tahu. Tapi alasan dia kalau dia itu bodoh, apa yang dia katakan? Dia bodoh, tidak mengerti agama. Dia bodoh, tidak mengerti ini yang halal, ini yang haram. Dia bodoh, tidak mengerti ini dosa, ini maksiat, ini yang taat. Apa nanti yang dia katakan? Dia nggak bisa diterima alasannya. Padahal Allah SWT itu telah menjelaskan, Allah SWT memerintahkan untuk kita berilmu, untuk kita membaca, untuk kita mempelajari. Tapi kenapa Anda tidak mempelajari? Maka dari si kebodohan Anda ini nanti Anda pertanggungjawabkan Anda di hadapan Allah. Jadi kalau misalnya dia beralasan, kan saya tidak tahu kalau ini dosa. Nah, mungkin diterima alasannya karena tidak tahu. Tapi bagaimana kok Anda bisa tidak tahu? Dia harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena Allah SWT perintahkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang tahu ilmu. Perkara agama ini utamanya. Jika Anda tidak tahu ilmu. Nah, berarti dia harus bertanggungjawabkan, Mas. Nah, bukan berarti kalau dia tidak tahu, nah sudah kita tidak tahu. Maka tidak apa-apa kan gitu kan. Bebas dari dosa, bebas dari pertanggungjawaban. Tidak begitu. Nah, tidak begitu. Nah, itu banyak masih kaum muslimin yang punya pandangan, punya anggapan seperti itu. Dilanjut Mas aja, Mas, diminum, Mas. Kayaknya seger sekali nih, Mas. Iya, Masya Allah. Panggilan dehidrasi, Ustaz. Penghilangan dehidrasi ya? Iya, Ustaz. Masya Allah. Nah. Wah, ini degannya luar biasa juga, ini istimewa ini. Masya Allah. Bismillah. Dan kualitas pantai itu pasti insya Allah rekomendasi, Ustaz. Gitu ya, recommended ya? Iya, Ustaz. Masya Allah. Tapi kayaknya kurang nyaman kita makan ini kalau masih bincang-bincang di sini ya. Oh iya, Ustaz. Atau mungkin dicukupkan dulu, nanti lain kesempatan kita lanjutkan bincang-bincangnya. Gitu ya? Ya, Tapi kita ambil tempat di tempat yang lain. Baik, Ustaz. Oke. Kita ke restoran sana, Ustaz. Jangan ke restoran mahal. Nah, Oh, kita kemana, di Ustaz? pinggir pantai aja ya. Baik, Cukup kita aja. Toyib, ya. Ayo, di bawah Mas itu, Mas. Siap, Ustaz. Iya. Tayyib, jazakumullah khairan. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo, Mas. Silakan situ, Mas. Iya. Hati-hati licin jalannya. Oh iya, Ustaz. Nah,